Children constitute the trust and blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala, the one true God. The dignity and the value of a complete human being are attached inside the children. They are important potentials as the successors of the nation's future and even the determinants of the quality of human resources. High-quality human resources are not born naturally, but their development must be nurtured since the earliest stage, even from the womb until the age of 18. The development of children must continuously be endeavored. Efforts must be taken to fulfill the rights for proper growth and protection for the children, in order to bring into reality Indonesia's children who are healthy, happy, having high morality values, actively participative, and love their country. If children are left to grow and to develop without guidance and protection, they will become a burden to development, since they will only become a weak, non-productive, and uncreative generation. Article 28B, number 2 of the Constitution of 1945 mandates that each child has the right to live, grow up, and develop, as well as the right to protection from violence or discrimination. The government has ratified the Convention on the Rights of the Child with the enactment of Presidential Decree number 36 of 1990 and is committed to fulfill the 31 rights of children, as well as to acknowledge the 4 principles of child development, namely non-discrimination, best interest for children, children's right to live, and recognition with regards to children's opinion. A visionary nation is a country that gives priority to child development. Children is a nation's asset, as well as the potential and the investment for the future, in accordance with Child Protection Law number 23 of 2002. The development of a child begins from the earliest stage, from the womb until the age of 18. A number of laws and regulations have also been enacted to strengthen the implementation of child development in Indonesia. The acceleration in fulfilling the children's rights in the regencies and township areas, it is done through integration of various development resources in a holistic, integrative, and sustainable manner. Sepertinya tak akan ada habisnya jika kita memuji keindahan Kepulauan Nusantara ini. Sebagai negara kepulauan terbesar, secara otomatis negeri ini menyimpan begitu banyak potensi yang terkandung dalam setiap pulau itu. Mulai dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial budaya, ekonomi, hingga pertahanan keamanan negara. Dengan begitu banyak pulau yang ada, membuat Indonesia begitu kaya akan ragam bentuk kehidupan. Tapi di sisi lain, masyarakat yang ada di setiap pulau tersebut memiliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas penunjang hidup. Baik itu dari segi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hingga ke masalah transportasi. Semua itu mungkin bukan perkara serius bagi mereka yang hidup di pulau-pulau yang telah ramai dan berkembang maju. Semua fasilitas dapat dengan mudah mereka dapatkan. Tapi gimana ya untuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil? Jangankan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk berinteraksi dengan pulau lain yang lebih maju saja perlu perjuangan melelahkan.
Inilah akhirnya yang membuat pemerintah perlu mengulurkan tangan demi terpenuhinya hajat hidup para masyarakat pulau-pulau itu. Untuk dapat berinteraksi dengan pulau-pulau lain, mereka perlu sebuah sarana transportasi yang menjadi penghubung. Dan tentu saja tidak membebani mereka dengan tingginya biaya operasional. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Menuju Indonesia Bebas Malaria dipersembahkan oleh Masihkah telinga kita untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk peduli dengan apa yang sudah terjadi? Malaria masih menghantui kita. Salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia, termasuk Indonesia, adalah malaria. Malaria penyakit yang telah lama dikenal masyarakat. Setiap tahun, lebih dari 500 juta penduduk dunia terinfeksi malaria, dan lebih dari 1 juta orang meninggal. Malaria telah menjadi masalah global dan harus diwaspadai. Di Indonesia, hingga tahun 2009, sekitar 80% kabupaten kota masih menjadi endemis malaria, dan hampir separuh penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah yang berisiko tertular malaria. Sementara itu, jumlah kasus positif yang dilaporkan pada tahun 2009 sebanyak 199.577 orang. Penyebaran malaria disebabkan oleh masih adanya parasit sebagai sumber dan nyamuk Anopheles sebagai perantara penularan malaria. Perubahan lingkungan yang tidak terkendali, lokasi endemis malaria di desa-desa yang terpencil dengan sarana transportasi yang sulit dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan serta perilaku hidup yang kurang bersih dan sehat. Malaria ditularkan oleh orang ke orang oleh nyamuk Anopheles yang membawa parasit malaria atau Plasmodium. Gejala malaria berupa demam, menggigil dan berkeringat, bisa disertai diare, mual, muntah, sakit kepala, nyeri otot atau pegal-pegal. Pada anak-anak cepat menjadi gawat hingga koma dan meninggal. Anak balita gampang mudah tertular malaria karena daya tahan tubuhnya yang rentan. Begitu seriusnya negeri ini ingin bebas dari malaria, sampai-sampai apa yang kita peringati sebagai Hari Kesehatan Nasional adalah hari di mana kampanye anti-malaria pertama kali diluncurkan, yang dikenal dengan Komando Pemberantasan Malaria atau KOPEM. Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno melakukan penyemprotan dini ke dinding rumah secara simbolis di sebuah rumah rakyat di Kalasan, Yogyakarta pada tanggal 12 November 1959.